pertama yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Umumnya melalui teknologi fotovoltaik yang menggunakan panel surya untuk menghasilkan listrik DC yang kemudian diubah menjadi listrik AC melalui inverter. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti panel surya, charge control, baterai, penyimpanan energi, dan inverter. Next. Dalam pertambangan, penerapan PLTS sangat berguna di lokasi tambang yang terpencil dan sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. PLTS juga dapat menyediakan pasokan listrik yang bersih dan ramah lingkungan, serta PLTS ini mampu menggantikan atau mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti diesel. Jadi, di sini itu maksudnya kayak sistemnya itu bisa dihybrid atau dikombinasikan seperti PLTS dengan eh, pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi misalkan pada siang hari itu kita menggunakan PLTS dan malam hari itu kita menggunakan diesel. Jadi eh, kita bisa menghemat ketergantungan pada bahan bakar fosil diesel. Penggunaan PLTS juga membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung operasional yang lebih efisien serta berkelanjutan dalam industri pertambangan. Bisa dilanjut dengan rekan saya. Untuk selanjutnya, definisi pembangkit listrik tenaga surya sendiri adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan melalui sel surya fotovoltaik untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. PLTS umumnya digunakan di daerah yang memiliki radiasi matahari tinggi atau belum terjangkau listrik PLN. Di Indonesia, tipe sel surya yang banyak digunakan adalah polikristalin silikon. Kinerja PLTS dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti temperatur, intensitas radiasi matahari, dan bayangan pada permukaan sel surya. Potensi penerapan PLTS di Indonesia sangat besar karena letak geografis di daerah tropis dengan intensitas penyinaran sekitar 4,8 kWh per meter kuadrat per hari dan durasi sinar matahari hingga 12 jam per hari, menjadikan sumber energi bersih, terbarukan, dan berkesinambungan. Next. Baik, selanjutnya dasar teori. Jadi secara teori itu PLTS bekerja berdasarkan eh, teori efek fotovoltaik. Nah, dan teori semikonduktor, yang mana itu tadi mengubah energi matahari menjadi listrik secara langsung. Nah, untuk bahan semikonduktor itu seperti silikon memiliki dua pita energi penting. Yang pertama ada pita valensi, yaitu tempat elektron terikat pada atom, terus pita konduksi, tempat elektron bebas bergerak. Nah, di antara pita tersebut ada celah, yang mana celah tersebut itu adalah jarak antara energi dengan pita valensi dan pita konduksi. Nah, besarnya celah energi ini menentukan seberapa mudah elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Selanjutnya, dari efek fotovoltaik. Nah, efek ini itu menjelaskan bahwa ketika cahaya mengenai permukaan bahan semikonduktor, akan terjadi perpindahan elektron yang menghasilkan tegangan listrik. Foton yang diserap oleh atom-atom semikonduktor. Nah, jadi eh, daya matahari terdiri atas foton yaitu partikel energi dari radiasi elektromagnetik. Nah, energi dari foton ini dinyatakan dengan rumus energi foton sama dengan konstanta Planck kali frekuensi cahaya. Atau bisa juga ditulis dengan konstanta Planck kali kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang cahaya.
Untuk mekanisme perpindahan elektron tadi gimana? Yaitu ketika foton dengan energi yang cukup besar mengenai bahan semikonduktor, maka foton akan diserap oleh elektron yang berada di pita valensi. Energi dari foton digunakan untuk memutus ikatan antara elektron dan atomnya. Nah, elektron tersebut meloncat ke pita konduksi karena energinya kini melebihi celah energi. Elektron yang berpindah meninggalkan lubang di pita valensi yang bersifat sebagai muatan positif. Nah, sehingga terbentuklah pasangan elektron Hall yang menjadi dasar pembawa arus listrik pada sel surya. Nah, untuk reaksi sederhananya, yaitu pita valensi ditambah foton itu menjadi elektron, pita konduksi dan meninggalkan Hall. Lanjut. Nah, setelah elektron berada di pita konduksi, elektron di pita konduksi ini bebas bergerak sehingga dapat mengalir sebagai arus listrik karena beda potensial. Nah, hal yang tertinggal di pita valensi akan bergerak ke arah berlawanan, berperan sebagai pembawa muatan positif. Kombinasi dari gerakan elektron dan hal inilah yang menghasilkan arus listrik fotovoltaik, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Next. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar dari PLTS. Jadi di sini komponen utamanya ini ada panel surya, inverter, baterai, charge control, dan beban. Eh, untuk alur kerja dari PLTS sendiri ini, cahaya matahari diserap oleh panel surya. Panel surya ini menangkap energi cahaya atau foton dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian sel surya ini menghasilkan arus DC. Sel fotovoltaik di dalam panel menghasilkan listrik arus DC. Ini kemudian diubah inverter menjadi arus AC. Kemudian listrik ini bisa digunakan atau disimpan. Setelah menjadi AC, listrik ini dapat dipakai langsung, disimpan di dalam baterai atau disalurkan ke dalam jaringan listrik PLN pada sistem on-grid. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada histori sistem pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sejarah pembangkit listrik tenaga surya ini bermula pada tahun 1839 ketika seorang ilmuwan fisika Perancis yang bernama Alexander Edmond Becquerel menemukan efek fotovoltaik. Nah, efek fotovoltaik ini sendiri itu adalah fenomena di mana cahaya dapat menghasilkan arus listrik ketika mengenai material tertentu. Nah, penemuan ini menjadi dasar ilmiah bagi teknologi tenaga surya yang dikenal saat ini. Terus pada tahun 1873, Willoughby Smith menemukan bahwa unsur selenium memiliki sifat fotokonduktivitas yang artinya konduktivitas listriknya meningkat saat terkena cahaya. Nah, temuan ini menginspirasi Charles Ritz pada tahun 1883 untuk menciptakan sel surya pertama dengan menggunakan lapisan tipis emas di atas selenium. Meskipun efisiensinya masih sangat rendah, sekitar 1%, inovasi tersebut menjadi langkah awal dalam pengembangan konversi langsung energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Perkembangan besar berikutnya terjadi pada tahun 1941 ketika Russell Hall dari Bell Laboratories menemukan sambungan P-N silikon yang menjadi cikal bakal sel surya modern. Penemuan ini memungkinkan Bell Laboratories
menciptakan sel surya silikon komersial pertama pada tahun 1954 dengan efisiensi sekitar 6%. Nah, teknologi ini kemudian digunakan untuk menyalakan satelit Vanguard 1 pada tahun 1958 yang menandai awal penerapan praktis energi surya di luar angkasa dan membuka era baru pemanfaatan energi matahari. Oke, next. Nah, memasuki dekade 1970-an, krisis minyak dunia mendorong berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk berinvestasi besar dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk salah satunya yaitu energi tenaga surya. Nah, teknologi sel surya kemudian terus mengalami kemajuan, terutama dengan munculnya sel surya film tipis atau thin film pada tahun 1980 sampai 1980-an yang lebih ringan, fleksibel, dan murah untuk diproduksi. Pengembangannya terus berlanjut pesat pada awal abad ke-21 dengan riset terhadap material baru seperti perovskite, kadmium, telluride, dan GIGS, copper, indium, gallium selenide yang mampu meningkatkan efisiensi penyerapan energi matahari secara signifikan. Nah, saat ini, pembangkit listrik tenaga surya telah menjadi komponen utama dalam transisi energi global menuju sistem yang lebih bersih dan berkelanjutan, didukung oleh teknologi smart grid, inverter berteknologi tinggi, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Nah, PLTS semakin efisien dan mudah diintegrasikan ke jaringan listrik nasional. Negara-negara besar seperti Jerman, Tiongkok, dan Amerika Serikat menjadi pelopor dalam pembangunan solar farm berskala besar. Dari eksperimen sederhana Becquerel hingga teknologi canggih abad ke-21, perjalanan panjang ini menunjukkan komitmen manusia untuk memanfaatkan energi matahari sebagai sumber daya utama bagi masa depan yang lebih ramah lingkungan. Ya, jadi yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh. Jadi tadi kan sudah dibahas tentang sejarah-sejarahnya. Nah, sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah perkembangan dari PLTS. Yang pertama adalah pada tahun 1839, itu ada Alexander Edmond. Jadi dia ini yang pertama kali menemukan PLTS-nya. Jadi dia itu bereksperimen dengan dua elektroda atau platinum yang direndam dalam larutan elektrolit. Itu menemukan bahwa ketika cahaya matahari menyinari salah satu elektroda, arus, arus listrik kecil dihasilkan. Ini adalah demonstrasi pertama bahwa cahaya dapat diubah langsung menjadi listrik. Next. Kemudian ada Charles Fritz pada tahun 1883. Dia juga menciptakan sel surya solid state atau non cair pertama di dunia. Jika tadi itu eh, Alexander itu pakai platinum, dia ini sudah non cair gitu. Nah, dia ini menggunakan bahan semikonduktor selenium yang dilapisi dengan lapisan emas yang sangat tipis. Walaupun sel buatan dia ini sangat tidak efisien karena persentasenya kurang dari 1%, tapi temuannya ini membuktikan bahwa bahan padat dapat menghasilkan listrik dari cahaya tanpa bagian yang bergerak atau panas. Next. Nah, di sini adalah tahun 1905. Ini ditemukan oleh Albert Einstein. Meskipun Beck Becquerel tadi menemukan efeknya, tapi dunia ini belum sepenuhnya mengerti bahwa mengapa sih PLTS itu bisa terjadi gitu. Cahaya itu bisa menjadi listrik. Nah, kemudian Einstein ini memberikan penjelasannya tentang PLTS yang membuatnya itu memenangkan hadiah Nobel pada tahun segitu. Dia juga mengemukakan bahwa cahaya itu tidak hanya tentang gelombang, tapi juga terdiri dari paket-paket energi yang disebut foton.
Nah, ketika foton ini menabrak material seperti selenium atau silikon yang sudah dijadikan bahan percobaan tadi, ia dapat menendang elektron keluar dari tempatnya, sehingga menciptakan aliran listrik. Teori ini adalah landasan fisika kuantum yang menjelaskan cara kerja sel surya. Next. Next. Nah, ini eh tadi kan sudah tokoh-tokoh, sekarang ada tim. Jadi mereka ini bertiga pada tahun 1994. Ini adalah titik balik terbesar dalam sejarah karena penemuan sebelumnya, yaitu yang menggunakan selenium itu tidak terlalu efisien untuk penggunaan praktis. Kemudian terbentuklah tim Bell Labs bereksperimen dengan silikon atau bahan yang jauh lebih murah dan efisien. Calvin menemukan cara mencemari doping silikon agar lebih sensitif terhadap cahaya, dan Darrell Chapin mengadaptasinya untuk aplikasi energi. Bruce Pearson berkontribusi pada fisika semikonduktornya. Hasilnya adalah sel surya pertama yang cukup efisien, sekitar 6%, untuk benar-benar memberi daya pada alat listrik. Penemuan inilah yang menjadi cikal bakal langsung dari panel surya modern yang kita lihat di atap-atap rumah saat ini. Oke, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi dari PLTS itu sendiri. Yang pertama itu yang seperti kata teman saya tadi, yakni Alexander Edmond pada tahun 1839 menemukan efek fotovoltaik atau cahaya yang menghasilkan listrik. Nah, efek ini itu menjelaskan bahwa cahaya dapat menghasilkan listrik ketika mengenai material tertentu dan menjadi dasar utama teknologi sel surya. Kemudian pada 1883, yakni Charles Fritz membuat sel surya pertama dari selenium berlapis emas yang efisiensinya itu kurang dari 1%. Namun ya meskipun kurang dari 1%, sel surya ini merupakan prototipe pertama panel tenaga surya dalam sejarah. Dan kedua tokoh ini juga menjadi dasar awal pengembangan tenaga surya modern. Dan penemuan ini juga membuka jalan bagi penelitian tentang konversi energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kedua, dasar teori dan semikonduktor pada tahun 1900 sampai 1400-an. 1940-an. Nah, pada 1905, Albert Einstein menjelaskan efek fotolistrik dasar dasar ilmiah sel surya. Nah, Einstein menunjukkan bahwa cahaya dapat melepaskan elektron dari material, serta memperkuat teori ilmiah yang digunakan dalam sel surya. Kemudian pada tahun 1941, Russell Hall atau Bell Labs menemukan junction PN silikon, bahan utama sel surya modern. Nah, junction PN merupakan struktur inti yang membuat sel surya bekerja. Nah, penemuan ini menjadi dasar sel surya silikon modern. Nah, awal penggunaan bahan semikonduktor dalam pembangkit listrik dari cahaya pada masa ini, material seperti silikon mulai digunakan untuk menghasilkan listrik secara lebih efisien. Kemudian pada era surya silikon dan aplikasi awal pada tahun 1950-an sampai 1970-an, Bell Labs menciptakan sel surya silikon dengan efisiensi 6% yang menjadi tonggak awal PLTS modern. Kemudian pada 1958, satelit Vanguard 1 menggunakan panel surya pertama di luar angkasa. Nah, panel surya terbukti andal untuk kebutuhan energi jangka panjang di ruang angkasa. Kemudian pada tahun 1970-an, krisis minyak dunia mendorong riset besar terhadap energi alternatif, termasuk tenaga surya. Nah, krisis global membuat teknologi tenaga surya mulai dilirik sebagai solusi energi baru. Next. Yang nomor 4 ada inovasi material dan produksi massal pada tahun 1980 sampai 1990-an. Nah,
Muncul teknologi thin film solar cell atau CDTE, ASI, dan CIGS yang biayanya lebih murah. Thin film ini membutuhkan material lebih sedikit sehingga produksinya itu lebih ekonomis. Kemudian Roger Angel mengembangkan konsentrat solar power atau CSP dengan cermin parabola dan lensa Fresnel. Nah, teknologi CSP ini memusatkan sinar matahari untuk menghasilkan panas dan listrik dalam skala besar. Nah, mulai dibangun pembangkit surya skala besar solar farm, pembangkit tenaga surya komersil mulai beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi yang luas. Kemudian pada nomor 5 yakni era komersialisasi dan efisiensi tinggi pada tahun 2000 sampai 2010-an, panel surya mulai digunakan secara komersial dan di rumah tangga. Nah, harganya yang semakin terjangkau membuat masyarakat mulai memasang panel surya pada bangunannya masing-masing. Kemudian Solar City dan Tesla mempopulerkan sistem PLTS ditambah dengan baterai Powerwall. Kombinasi panel surya dan baterai membuat pengguna bisa menyimpan energi untuk malam hari. Efisiensi sel surya silikon meningkat hingga 20 sampai 22%. Kenaikan efisiensi ini membuat penggunaan panel lebih optimal dan mengurangi kebutuhan lahan. Yang terakhir yakni teknologi modern dan masa depan pada tahun 2020 hingga saat ini. Nah, sel surya perovskite mencapai efisiensi lebih dari 25% dengan biaya yang rendah. Nah, perovskite ini menjadi kandidat generasi baru sel surya karena performanya yang tinggi dan juga murah. Kemudian ada integrasi AI dan IoT untuk memantau dan mengoptimalkan kinerja dari PLTS. Sehingga sistem pembangkit ini kini bisa dikontrol otomatis dan meminimalkan kerugian energi. Kemudian eh, hadir juga panel fleksibel, transparan, dan dual phase yang dapat menyerap cahaya dari dua sisi. Teknologi baru memungkinkan panel yang tipis bisa ditempelkan di permukaan melengkung atau menyerap cahaya dari dua sisi. Nah, dikombinasikan juga dengan baterai lithium ion dan apa ya, microgrid untuk menyimpan energi dalam jangka panjang. Nah, kombinasi ini membuat penyimpanan energi lebih stabil dan mendukung sistem listrik itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dari PLTS, sistem PLTS ini. Yang pertama yaitu PLTS memiliki efisiensi energi yang secara keseluruhan tinggi karena energi dari matahari itu kita tahu bahwa energi matahari itu bersifat gratis dan sangat melimpah ketika pagi hari hingga siang hari. Yang kedua yaitu PLTS ini dapat dipadukan dengan sistem baterai atau sumber lain untuk menjamin pasokan listrik. Jadi, seperti di awal bahwa PLTS ini bisa sistemnya itu hybrid atau digabungkan dengan sistem lain untuk menjamin pasokan listrik itu tetap tersedia atau tercukupi. Yang ketiga yaitu sangat rendah emisi atau ramah lingkungan selama sistem ini beroperasi. PLTS tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polutan udara. Yang keempat, yaitu PLTS dapat dipasang dalam skala apapun, watt hingga megawatt, dan di berbagai lokasi mulai dari atap rumah, lahan gurun, hingga terapung di air. Selanjutnya, kekurangan dari sistem PLTS ini. Yang pertama yaitu biaya investasi awal tergolong tinggi, mencakup harga panel, inverter, struktur penyangga, dan baterai. Jadi, saat kita istilahnya membeli sistem PLTS ini, kita itu membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menggunakan sistem ini. Yang kedua yaitu
kinerja PLTS sangat bergantung pada intensitas sinar matahari. Ketika sinar matahari itu cenderung berkurang, maka listrik yang dihasilkan itu tidak maksimal, seperti pada saat hujan ataupun mendung. Yang ketiga yaitu penurunan kinerja panel surya terjadi seiring waktu. Nah, ini merupakan tantangan operasional mencakup kebutuhan lahan yang luas. Jadi maksudnya itu eh, beberapa ketika panel surya itu bekerja dalam beberapa tahun, maka kinerja panel surya ini cenderung berkurang untuk menghasilkan listrik. Jadi tantangannya itu di operasional. Yang keempat yaitu panel surya mengandung material yang berpotensi menjadi limbah B3, bahan berbahaya dan beracun pada akhir masa pakainya. Karena kita tahu bahwa sistem ini itu membutuhkan beberapa alat yang sangat banyak, seperti panel, baterai, yang mana ketika masanya sudah habis itu menyebabkan atau menghasilkan limbah. Next. Selanjutnya ini ada case jurnal Indonesia yang berjudul Optimasi Void pada kegiatan pasca tambang batubara di PT Mega Prima Persada, Kalimantan Timur. Penulisnya ini Ahmad Rifandi tahun 2023. Metodologi yang digunakan ini analisis cut and fill dan simulasi optimasi void menggunakan GeoVia Minex, Xpark, AutoCAD Land Desktop, dan perhitungan volume material, jadwal kerja, dan biaya total. Untuk temuan utamanya sendiri, void utara 40 HA, RL 20, dan selatan 140 HA, RL 11. Lokasi rencana PLTS ground atau floating. Material material dipindah 3.395.365 LCM. Waktunya ini 15 bulan dan memakan biaya 7,63 juta US dollar. Relevansi dari pertambangan sendiri, contoh nyata pasca tambang berkelanjutan dengan penerapan PLTS, mendukung konsep reklamasi hijau dan energi terbarukan di lahan tambang. Kemudian yang kedua ini perencanaan perencanaan rute dan desain landutan kabel listrik PLTS Apung Kutai Lama. Dengan penulisnya ini Dinda Amar Pradana Bambang Cahyono tahun 2022. Metodologi yang digunakan ini melakukan studi desktop dan analisis spasial jalur transmisi dari PLTS Apung Kutai Lama. Menggunakan metode AHP, analitik hierarki proses, analisis DTM, serta perhitungan saking kabel. Kemudian mengevaluasi 3 alternatif rute transmisi berdasarkan panjang jalur, akses jalan, serta jarak ke pemukiman. Temuan utamanya sendiri adalah rute yang terbaik adalah rute 2, yang mana panjangnya ini 13,5 km dan melalui total 44 tower transmisi. Rasio landutan atau sagging kabel berada pada 0,62 sampai 1,49, yang rata-ratanya ini 0,99, yang berarti aman. Relevansinya, lokasi penelitian ini berada di area bekas tambang PT Alfa Daya Energi
menunjukkan bagaimana PLTS ini dapat diterapkan di area pasca tambang. Dan penelitian ini juga menekankan pentingnya rekayasa rute transmisi listrik untuk PLTS apung. Kemudian Jurnal Analisis Biaya dan Pemanfaatan PLTS di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020. Penulisnya ini Gusti Prasetyo Rendri Anggara Jaka Winderta. Metodologi yang digunakan ini menggunakan metode cost benefit analysis, melakukan simulasi investasi PLTS 20 sampai 100 MW selama jangka waktu operasi 25 tahun. Kemudian menghitung NPV, IRR, ROI, dan Profitability Index. Temuan utamanya sendiri yaitu nilai NPV-nya ada pada angka 1,25 triliun. IR-nya ada 39,12% dan ROI-nya ada 358%. Yang artinya ROI-nya ini proyek yang sangat menguntungkan. Namun proyek ini jadi tidak layak jika tarif listrik turun 27% atau biaya operasi naik lebih dari 35%. Relevansi dari PLTS sendiri, studi ini dilakukan di wilayah pertambangan PT Bukit Asam yang menunjukkan bahwa PLTS ini bisa menjadi solusi transisi energi bersih di area pasca tambang. Next. Baik, selanjutnya dari Bota dan kawan-kawan diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Cost Benefit Analysis of Implementing 54 MW Solar PV Plant for South African Platinum Mining Company. Metodologi studi kasus di tambang platinum Rustenburg, Afrika Selatan. Analisis biaya, manfaat, dan simulasi teknis PVC selama 20 tahun. Membandingkan listrik Eskom versus PLTS 54 MW. Temuan utama, PLTS hasilkan kurang lebih 2.439.753 MWh energi bersih selama 20 tahun. Hemat ZAR 5,6 miliar plus ZAR 563 juta pajak karbon. NPV sama dengan 1,2 miliar, IRR sama dengan 21%, payback kurang lebih 5,7 tahun. Relevansi, bukti penerapan PLTS di industri tambang. 2. Mendukung transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Jurnal selanjutnya, Pardes Santos, diterbitkan pada 2018, Solar Energy Application in Mining, Case Study. Metodologi, kajian literatur plus analisis kasus global, Groningen dan Chile. Sumber, jurnal, laporan industri, dan tesis. Teman utama, energi 30%, biaya operasional tambang, potensi hemat besar. PLTS diesel hybrid 1 MW dan PLTS thermal 10 MW. Sukses menurunkan emisi dan biaya. Tantangan, biaya awal tinggi dan ketergantungan cuaca. Relevansi, menjelaskan integrasi PLTS atau CSP dalam operasi tambang. 2. Mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Next. Selanjutnya ada jurnal pada tahun 2020 dengan judul Evaluating the Energy Potential of Solar PV Located
on mining properties in the Northern Cape Province of South Africa. Nah, dengan metodologi multi-kriteria decision analysis sama GIS, based solar mapping, nah, untuk evaluasi lahan tambang berupa radiasi, topografi, jarak ke jaringan listrik. Nah, untuk temuan utamanya pada jurnal ini yaitu potensi PLTS lebih dari 1,5 GW di area tambang Northern Cape. Nah, produksi listrik ini eh, cukup untuk seluruh operasi pertambangan dengan mengurangi emisi karbon dioksida hingga 1,8 juta ton per tahun. Untuk relevansinya, PLTS terintegrasi dengan sektor pertambangan. Yang kedua, mendukung konsep green mining dan pemanfaatan lahan pasca tambang. Selanjutnya ada pemanfaatan sistem pembangkit listrik tenaga surya di pertambangan. Nah, eh, pembangkit listrik tenaga surya di pertambangan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik pada operasi penambangan. Nah, operasi penambangan sendiri itu untuk memasok listrik eh, untuk peralatan vital seperti conveyor belt, pompa air, sistem ventilasi di tambang bawah tanah, serta alat berat. Nah, selanjutnya ada fasilitas pendukung. Em, Fasilitas pendukung ini memberikan daya untuk seluruh fasilitas di lokasi eh, termasuk kantor administrasi, camp atau mes karyawan, dan penerangan area. Selanjutnya ada pengolahan. Nah, di pengolahan ini, PLS ini dapat menjalankan beberapa proses di pabrik pengolahan atau pemurnian mineral. Selanjutnya ada di pengisian baterai. Eh, di beberapa pertambangan itu ada apa ya, kayak kendaraan listrik atau EV itu yang memerlukan pengisian baterai. Nah, itu bisa dicolokkan ke sumber listrik yang didapat dari PLTS. Oke, next. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu PLTS adalah solusi energi bersih dengan sejarah panjang perkembangan teknologi dari abad ke-19 hingga saat ini. Memiliki kelebihan yang signifikan dalam aspek energi terbarukan dan pengurangan biaya, tapi juga mempunyai beberapa kelemahan teknis yang perlu diperhatikan. Dalam konteks pertambangan, PLTS sangat bermanfaat untuk menyediakan listrik di lokasi terpencil, mengurangi biaya dan dampak lingkungan, serta mendukung tujuan keberlanjutan industri pertambangan secara umum. Next. Selanjutnya, rekomendasi pemanfaatan PLTS. Yang pertama, gunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang dilengkapi dengan penyimpanan energi seperti baterai lithium ion. Contoh, kontainer containerized baterai agar dapat menyediakan listrik secara kontinu meskipun pada malam hari atau saat cuaca mendung. Manfaatkan lahan bekas tambang yang sudah tidak produktif sebagai tempat instalasi panel surya untuk efisiensi penggunaan lahan dan membantu reklamasi lingkungan. Tiga, desain sistem PLTS harus memperhitungkan kebutuhan energi spesifik di lokasi tambang, analisis intensitas sinar matahari, orientasi dan sudut pemasangan panel untuk memaksimalkan penyerapan energi. Empat, sistem PLTS harus diintegrasikan dengan sistem energi lainnya bila perlu untuk memastikan kontinuitas operasional di lingkungan tambang yang ekstrim. Terakhir, perencanaan instalasi PLTS harus mencakup evaluasi kondisi lingkungan, pemeliharaan rutin panel, dan proteksi terhadap potensi kerusakan akibat kondisi area pertambangan yang keras. Referensinya kita ambil dari berbagai jurnal.
Sini ada jurnal dari Anggara dengan judul Analisis Biaya dan Manfaat Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada Kabupaten Muara Enim. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan. Ada juga Bernard dari Journal of Energy in Southern Africa.